Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nobela dan rekan saya Ginayatul Puada. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi metode penelitian tentang masalah fokus judul penelitian dan teori dalam penelitian kualitatif. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang masalah dalam penelitian kualitatif. Setiap peneliti, baik peneliti kualitatif maupun peneliti kuantitatif, selalu berawal dari sebuah masalah. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah kualitatif dan masalah kuantitatif. Kalau dalam penelitian kualitatif, masalah yang dipecahkan melalui peneliti harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Tetapi dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti itu masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam peneliti kualitatif masih bersifat sementara. Nah, dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh penelitian itu masih tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Dengan demikian, judul proposal dan judul laporan penelitiannya itu masih sama. Yang kedua, masalah yang dibawa oleh peneliti itu memasuki penelitian berkembang, di mana peneliti itu memperluas hasil penelitian yang telah disiapkan. Nah, yang kedua itu tidak terlalu banyak perubahan. Jadi karena masalahnya itu memperluas, jadi di lapangan juga penelitinya itu memperdalam hasil penelitian, memperdalam apa yang akan ditelitinya, sehingga hasil penelitiannya juga lebih luas. Nah, sehingga judulnya pun disempurnakan. Yang ketiga itu masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total. Nah, sehingga harus bisa saja berganti judul dan berganti masalah. Dengan demikian, judul proposal dan judul penelitiannya pun juga diganti. Nah, penelitian kualitatif yang merubah masalah atau ganti judul penelitiannya setelah memasuki lapangan penelitian atau setelah selesai merupakan penelitian kualitatif yang lebih baik karena dipandang mampu melepaskan apa yang telah dipikirkan sebelumnya, dan selanjutnya mampu melihat fenomena secara luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Nah, contohnya kalau misalkan kalian mempunyai buku dari Sugiono, kalian bisa membuka halaman 284. Nah, di sini itu ada gambar. Nah, yang pertama ini itu rumusan masalahnya. Ini itu merupakan masalahnya. Nah, setelah terjun ke lapangan, masalahnya itu akan ada yang tetap dan yang kedua misalnya masalahnya. Nah, setelah terjun ke lapangan, masalahnya itu bisa berkembang. Dan yang ketiga, masalahnya itu bisa diganti seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ada masalahnya yang tetap, ada yang masalahnya berkembang, dan ada masalahnya yang diganti. Untuk masalahnya yang tetap itu rumusan masalah tidak mempengaruhi judul proposal dan judul penelitian. Nah, sama dengan masalahnya yang berkembang. Nah, untuk masalah yang berkembang, judul proposal dan judul penelitiannya pun itu cukup bagus. Akan tetapi untuk masalahnya yang diganti, ini bisa saja
rumusan masalahnya sudah pasti diganti, dan judul proposal dan judul penelitiannya pun pasti sudah diganti. Nah, untuk selanjutnya itu adalah fokus penelitian. Nah, fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour question. Jadi sebelum peneliti melakukan pemilihan fokus penelitian, peneliti itu melakukan observasi dulu ke tempat yang akan nantinya itu diobservasi. Nah, itu untuk agar peneliti itu mempunyai gambaran menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Itu untuk memahami secara lebih luas dan mendalam. Jadi, maka peneliti itu setelah melakukan observasi tersebut, peneliti itu bisa langsung memilih fokus penelitiannya. Nah, di sini ada menurut para ahli Bradley dalam Snapiah Faisal 1988 mengemukakan 4 alternatif untuk menetapkan fokus. Yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Informan ini dalam lembaga pendidikan bisa kepada sekolah, guru, orang tua murid, pakar pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu. Organizing domain dalam pendidikan ini bisa kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, manajemen, pembiayaan, sistem pandangan hidup, kompetensi, dan sebagainya. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan iptek. Temuan berarti sebelumnya belum pernah ada. Jadi, melakukan penelitian itu melakukan penemuan yang belum pernah ditemui. Temuan ini dalam pendidikan misalnya menemukan metode mengajar matematika yang mudah dipahami dan menyenangkan. Jadi, misalkan seorang guru itu menemukan suatu metode bagaimana cara mengajar matematika yang agar anak itu bisa cepat memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Peneliti ini bersifat pengembangan, yaitu untuk melengkapi dan memperluas teori yang telah ada. Nah, yang keempat ini menetapkan fokus berdasarkan permasalahan terkait dengan teori yang telah ada. Jadi, peneliti ini lebih mengembangkan dari teori-teori yang telah ada atau memperdalam. Nah, untuk selanjutnya bentuk rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memadu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Jadi rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang telah kalian buat, yang kalian ingin tanyakan atau yang kalian ingin tahu. Jadi kalian bisa menyimpan suatu rumusan masalah untuk penelitian nanti setelah kalian terjun di lapangan. Berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memadu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Contohnya itu bagaimana profil pendidikan di Indonesia. Yang kedua, rumusan masalah komparatif.
rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lainnya. Contohnya, adakah perbedaan dinamika murid di kelas yang diajar dengan metode ceramah dan demonstrasi. Jadi memperbandingkan antara murid yang belajar menggunakan metode ceramah dengan metode demonstrasi. Dan yang ketiga, rumusan masalah asosiatif atau hubungan. Rumusan masalah yang memadu peneliti untuk mengonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain dengan yang lainnya. Rumusan masalah asosiatif dibagi menjadi dua, yaitu hubungan simetris, kausal, dan resiprokal atau interaktif. Hubungan simetris adalah hubungan suatu gejala yang munculnya bersamaan, sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat atau interaktif. Contohnya itu adalah masuknya kupu-kupu ke dalam rumah dengan datangnya seorang tamu. Atau bisa saja contohnya itu jatuhnya cecak ke lantai dengan adanya musibah kepada keluarga. Itu merupakan contoh dari simetris. Dan yang kedua itu hubungan kausal, adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Hubungan ini merupakan salah satu asumsi ilmu dalam metode kualitatif, di mana segala sesuatu ada karena ada sebabnya. Contohnya itu, adakah pengaruh gaya kepemimpinan dengan kedisiplinan murid? Dan selanjutnya resiprokal adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam penelitian kualitatif, hubungan yang diamati atau ditemukan adalah hubungan yang bersifat resiprokal atau interaktif, atau hubungan yang saling mempengaruhi. Contohnya itu hubungan antara banyaknya radio di pedesaan dengan jenjang pendidikan di masyarakat. Nah, jadi perbedaan dari ketiga hubungan ini, yang pertama simetris. Simetris itu perbedaan dari ketiga hubungan ini, yang pertama simetris. Simetris itu suatu gejala yang munculnya bersamaan. Yang kedua, kausal itu bersifat sebab dan akibat. Nah, resiprokal itu saling mempengaruhi. Nah, dalam penelitian kualitatif seperti yang telah dikemukakan, rumusan saya menerapkan fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan situasi sosial tertentu. Namun demikian, setiap peneliti, baik peneliti kualitatif maupun kuantitatif, harus membuat rumusan masalah. Jadi meskipun penelitian kualitatif itu rumusan masih remang-remang untuk penelitiannya itu, akan tetapi untuk peneliti kualitatif itu masih harus membuat rumusan masalah, sama dengan kuantitatif. Kuantitatif itu kan bersifat tetap, jadi sudah jelas mereka itu sudah membuat rumusan masalah sebelum mereka terjun ke lapangan. Jadi untuk kualitatif itu kan masih remang-remang, jadi bisa saja rumusan masalahnya yang diganti begitu.
Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk lebih memahami gejala yang masih remang-remang. Nah, tidak teramati dinamis dan kompleks, sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas apa yang ada dalam situasi sosial tersebut. Peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif pada tahap awal penelitian kemungkinan belum memiliki gambaran yang jelas tentang aspek masalah yang akan diteliti. Ia akan mengembangkan fokus penelitian sambil mengumpulkan data. Jadi, seorang peneliti kualitatif itu bisa saja mempunyai hasil penelitian yang lebih luas dibandingkan hasil dari penelitian kuantitatif. Karena apa? Karena peneliti kualitatif itu kan belum jelas. Jadi setelah terjun ke lapangan bisa saja kan mereka itu merubah rumusan masalah dengan apa yang mereka lihat. Jadi apa yang mereka lihat, mereka menuangkannya ke dalam rumusan masalah atau ke dalam hasil penelitiannya. Kalau misalkan peneliti kuantitatif kan hasil penelitiannya itu merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah mereka buat sebelumnya, sebelum mereka terjun ke lapangan. Berbeda dengan kualitatif begitu. Oke, selanjutnya ada judul penelitian kualitatif, contoh judul penelitian dan rumusan masalah, dan teori dalam penelitian kualitatif. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya Ginayatul Puada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.